Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Akbar, tadi ibu berdoa. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, hari ini siapa teman yang tidak hadir? Dede Nurrohman kenapa? Dede Nurrohman sakit ya. Kita doakan semoga Dede Nurrohman bisa masuk kembali ya dan segera sehat. Ya, sebelum kita melaksanakan materi pembelajaran, untuk lebih semangat lagi, ayo kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Hafal. Ya, kita nyanyikan dulu yuk bareng-bareng. Semuanya boleh berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Itu adalah lagu ya, dipersilakan ibu kembali. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di materi bab 4 ini adalah materi yang akan kita capai dalam HD 3.4 atau kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran untuk keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama yaitu setelah peserta didik menonton video mampu mendeskripsikan macam-macam keberagaman. Sudah dilihat videonya tadi? Sudah. Yang kedua, melalui literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik mampu menyusun laporan tentang permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dengan tepat. Dan yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu menyaji hasil laporan tentang permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dengan tepat. Jadi nanti tadi sudah menonton video kan ya? Sudah. Kalian sudah tahu macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia? Tahu. Dan kalian sudah bisa mengidentifikasi apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Sudah. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi. Sekarang apa yang kalian tahu tentang keberagaman yang ada di Indonesia? Tadi apa saja sih? Apa? Agama. Sebelumnya kita telah melaksanakan pembelajaran dengan materi yaitu kedaulatan, dan untuk hari ini kita akan memulai materi yang ada di bab 4, yaitu materi tentang
keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalian masih konsentrasi enggak ya? Ya, dengan tepuk konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1. Masih ada yang tidak konsentrasi. Nah, ya sebelum kita ke materi, ada yang tahu apa itu keberagaman? Iya, jadi keberagaman itu banyaknya apa? Banyaknya perbedaan. Sekarang kita lanjut lagi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah disebutkan apa itu keberagaman. Ternyata keberagaman itu perbedaan yang ada di masyarakat ya. Terus kalau misalnya keberagaman yang ada di masyarakat itu ada yang bisa menyebutkan contohnya tidak? Beragam berarti banyak ya, berarti macam-macam. Apa saja? Di kelompok 1 nih, kelompok 1 apa yang bisa disebutkan keberagamannya? Alif suku bangsanya dari mana Alif? Sunda. Terus Adit dari mana Adit? Sunda. Laki Akbar. Adakah keberagaman di sini? Ternyata di kelompok 1 semuanya satu suku, yaitu Sunda. Kalau kelompok 2 Sunda, ini Sunda, Jawa, Alin, Jawa. Adakah keberagaman di sini? Ada, yaitu apa keberagamannya? Keberagaman suku bangsa. Ya, sebelum kita lanjut, ya coba diperhatikan dulu, lihat video ini ya. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku. Sudah dilihat tadi videonya? Sudah. Tentang apa? Tentang apa? Tentang Bhinneka Tunggal Ika atau tentang keberagaman yang ada di Indonesia yang ada di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia ini? Dalam kelas ini, coba siapa yang bisa menyebutkan keberagaman yang ada di dalam kelas ini? Keberagaman apa? Etis. Keberagaman apa lagi? Agama. Keberagaman apa lagi? Bahasa. Keberagaman apa lagi? Budaya. Apa lagi? Ternyata banyak sekali ya keberagaman. Dalam satu kelas ini saja memiliki keberagaman, diantaranya yaitu keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, dan juga keberagaman bahasa. Ya, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda. Ya, itu termasuk dalam
keberagaman. Ya, kalau misalnya keberagaman, untuk menghargai keberagaman itu dengan cara apa ya? Dengan cara apa? Menghormati, betul. Menghormati apa? Menghormati perbedaan, betul. Menghormati perbedaan yang ada. Misalnya, walaupun kita berbeda agama dengan teman kita, tetapi kita harus saling apa? Saling menghormati. Menghormati apa? Dalam hal misalnya menghormati ketika dia ingin beribadah. Terus apa lagi? Pada saat ibu memberikan LKPD, kalian nanti secara berkelompok diberikan LKPD, mengerjakan LKPD secara bersama-sama ya. Setelah itu kalian mempresentasikannya di depan kelas ya. Setelah kalian mengisi LKPD secara bersama-sama ya, berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ya, sekarang boleh maju perwakilan kelompok masing-masing untuk mengambil LKPD. Ya, apa? Konflik. Kenapa sih harus ada konflik ya? Ada keberagaman. Ya. Ya. Kelompok mana dulu yang sudah selesai boleh maju duluan ya. Kenapa? Adanya keberagaman sumber budaya ini juga menimbulkan konflik politik tersebut. Contohnya seperti konflik dari segi keselamatan, ada sisi adat, budaya, hingga dogma. Demikian yang saya sampaikan. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok Alinda tadi membahas tentang keberagaman apa? Keberagaman suku bangsa. Sekarang teman-temannya ada yang mau bertanya? Dari kelompok lain? Silakan. Boleh, siapa yang ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Kan nama saya Radik, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Diulang lagi ya, biar lebih jelas lagi. Nama saya Radik, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang menjadi hak manusia.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk terima kasih untuk kelompok Arlinda yang telah mempresentasikan tentang keberagaman suku bangsa. Ternyata keberagaman suku bangsa itu banyak sekali ya di Indonesia. Sekarang kelompok siapa lagi yang sudah selesai? Ya, kelompok Akbar dan Rafi. Ayo maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faudi. Berdiri kami sini, kami ingin mempresentasikan hasil kami yaitu tentang keberagaman masyarakat, keberagaman agama. Keberagaman agama adalah fenomena di mana terdapat berbagai keyakinan agama yang berbeda dalam suatu masyarakat atau komunitas. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam ritual, doktrin, dan tata nilai serta pemeluk agama yang berbeda. Keberagaman agama dapat memperkaya budaya dan pengalaman spiritual, namun juga dapat menjadi sumber konflik dan tidak dikelola dengan baik. Konflik yang timbul karena adanya keberagaman agama yaitu timbul akibat keberagaman agama dapat melibatkan perselisihan antar kelompok agama seringkali terkait dengan perbedaan keyakinan, praktik ibadah, atau proses agama. Contohnya, konflik etnis atau politik yang bersumber dari perbedaan agama, intoleransi atau penindasan terhadap kelompok agama minoritas. Pada tingkat individual, keberagaman agama juga menyebabkan ketegangan interpersonal dan prasangka antar individu dengan keyakinan berbeda. Siapa yang mau bertanya? Ya, dari kelompok Akbar sudah mempresentasikan tentang keberagaman agama. Sekarang di kelompok lain adakah yang mau bertanya tentang keberagaman agama? Ya, Sekar. Saya ingin menanyakan tentang bolehkah kita memaksakan orang lain untuk mengikuti adat istiadat kita? Agama kita. Ya, jadi saya tanya kan keberagaman agama, boleh nggak kalau misalnya teman kita dipaksa untuk masuk ke agama kita? Menurut kalian bagaimana? Tidak seharusnya memaksakan orang lain untuk mengikuti adat istiadat kita. Kita harusnya memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, penting untuk menghormati keagamaan budaya dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya.
masing-masing. Bagaimana sekarang? Jadi keberagaman agama yang ada di Indonesia ini, ya, boleh nggak kata Sekar kalau misalnya kita memaksakan teman kita untuk masuk ke agama kita, ya sesuai dengan kepercayaan kita. Menurut Akbar nggak boleh. Kita harus menghargai, ya, menghargai apa? Menghargai agama masing-masing. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ya, kalau sudah selesai boleh dulu. Yang dari kelompok kami, mohon maaf, nggak ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi satu, ya. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan, ya. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Ya, keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi bangsa, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Karena adanya keberagaman, ya, faktor penyebab keberagaman Indonesia antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara yang berbentuk kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi, dan komunikasi, ya. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif, ya, sekaligus dampak negatif. Ternyata keberagaman itu selain ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya, ya. Adapun dampak positifnya itu dengan adanya keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat mengakibatkan tidak adanya keharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti penting sebagai berikut. Yang pertama itu keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik, ya. Setelah ini kita akan melaksanakan tes formatif yang soalnya nanti akan Ibu kirim melalui WA kalian. Ya, sekarang perhatikan WA kalian, Ibu kirim di linknya di WA kalian. Sudah ada? Ya, sekarang dikerjakan tes formatif yang telah diterima oleh Ibu. Sudah ada? Kita belajar hari ini tentang apa? Keberagaman. Keberagaman apa? Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang sudah paham dengan materinya? Sudah? Ada yang bisa menjelaskan tentang materi keberagaman? Ya, coba siapa yang bisa? Akbar.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Bauri. Saya ingin menjelaskan keberagaman. Keberagaman adalah ungkapan dari keyakinan dan praktik keberagaman seseorang atau kelompok, termasuk sistem nilai, ritual, dan norma-norma moral yang terkait dengan agama tertentu. Ini mencakup hubungan individu atau komunitas dengan sesuatu yang dianggap ilahi atau spiritual dalam kerangka kepercayaan tertentu. Macam-macam keberagaman yaitu satu, keberagaman etis. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dalam bahasa dan budaya yang berbeda. Dua, keberagaman agama. Terdapat berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Keberagaman yang ada di Indonesia dengan cara apa? Dengan cara apa? Menghormati, menghargai, dan ya betul, membantu apa? Membantu satu sama lain ya, untuk agar tercipta apa? Keharmonisan dalam keberagaman. Ya, untuk materi hari ini Ibu cukupkan, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang upaya pemecahan masalah dalam keberagaman. Ya, untuk pertemuan kali ini dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang upaya pemecahan masalah dalam keberagaman. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah